Pertama kali saya mengenal Suster FCC adalah di kantor personalia Universitas Sanata Dharma, di mana dulu saya pernah bekerja. Melihat dua orang suster yang berpakaian biasa tanpa kerudung membuat hati saya tertarik. Dan ketertarikan itu menggerakkan saya untuk mengenal lebih jauh tentang kongregasi FCC. Setelah proses pengenalan lebih dari 2 tahun, seorang suster bertanya kepada saya, "Justru, apakah kamu sungguh ingin masuk menjadi suster FCC?" Setelah merenungkannya dan menimbang-nimbangnya, saya menjawab, "Tidak, hidup membiara bukan panggilan saya." Lalu saya memutar haluan hidup saya mengarah hidup berkeluarga dan membangun relasi menuju ke sana. Namun jalanku bukanlah jalan Tuhan. 3 tahun kemudian, Tuhan mengusik hati saya dengan menaruh kembali keinginan menjadi suster FCC di dalam hati saya pada saat saya mengikuti perayaan Ekaristi pengikraran kaul pertama 2 orang suster FCC. Dalam sebuah retret, saya menyadari betapa Tuhan mencintai saya dengan memberikan segala yang saya perlukan. Tuhan memenuhi segalanya. Dan di situ pula Tuhan menantang saya dengan bertanya, "Gusti, apakah kamu mencintai aku lebih dari segala sesuatu?" Dari lubuk hati yang terdalam, saya menjawab, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu." Tuhan menangkap saya, cintanya menangkap saya, membalikkan haluan hidup saya. Saya merasa menjadi suster FCC memampukan saya untuk mencintai dan melayani lebih luas, lebih banyak. Sejarah panggilan saya atau mungkin mengapa saya akhirnya tertarik menjadi anggota Serikat Yesus. Saya sebelum masuk SY, saya masuk SY tahun 2015 dan sebelum masuk SY saya sempat berkuliah dan bekerja. Jadi saya tidak masuk lewat jalur seminari. Yang membuat saya saat itu tertarik masuk SY dan akhirnya meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan pacar atau mimpi-mimpi saya adalah rasa jatuh cinta saya pada semangat Ignatian, bagaimana spiritualitas Ignatian itu sendiri, semangat untuk menemukan Tuhan dalam segala, semangat untuk terus bersikap lebih, berbuat lebih untuk Tuhan dalam setiap gerak kerasulan kita dan karya-karya kita. Itu yang membuat saya akhirnya jatuh cinta dan tertarik bagaimana spirit Ignatian itu saya temukan lewat diri para romo, frater yang saya jumpai saat saya muda, saat saya masih kuliah dulu, dan itu yang membuat saya akhirnya jatuh cinta pada Serikat Yesus dan akhirnya merasa tertarik untuk masuk ke dalam Ordo Serikat Yesus ini. Dan akhirnya saya meninggalkan mimpi-mimpi saya, meninggalkan apa yang saya inginkan dulu dan saya serahkan semua itu kepada Tuhan. Dan saat ini saya merasa bahagia karena terus belajar untuk menghidupi spirit itu, semangat yang membuat saya akhirnya terpana untuk masuk ke dalam Serikat Yesus ini, semangat Ignatian itu sendiri. Bagaimana saya menjadi imam dan apa yang mendorong saya menjadi imam? Pada waktu saya SMP, saya itu melihat Bapak Soeharto, presiden kita waktu itu, punya juru bicara, punya penterjemah. Nah, saya ingin jadi penterjemah.
ketika saya mengungkapkan bahwa saya ingin belajar bahasa Inggris, abang saya mengatakan, kalau mau belajar bahasa Inggris itu di seminari. Maka aku pun ingin masuk seminari. Tetapi ketika masuk seminari, ternyata seminari ini adalah tempat untuk pendidikan calon imam. Saya ada pemberontakan sedikit, ingin belajar sesuatu yang lain. Tetapi pada tahun terakhir, setelah kelas 3, Romo Pembimbing memberi kesempatan kepada kami untuk pergi ke stasi. Dan saya ditugasi di stasi Meni. Disitulah panggilan saya muncul. Saya mengikuti ibadat mingguan umat yang datang sekitar 10-12 orang. Tahu berapa komposisinya? 10 anak-anak dan 2 orang saja yang dewasa. Nah, maka saya melihat bahwa di situ umatnya banyak, tetapi pastor jarang pergi ke sana. Karena apa? Kondisional. Daerahnya bergunung sehingga kalau hujan tidak ada mobil yang bisa pergi ke sana. Maka romo-romo CM yang sungguh-sungguh sangat misioner yang setia untuk mendatangi stasi-stasi sesuai jadwal, pasti tidak akan, kalau hujan pasti tidak bisa untuk naik. Maka jadwal itu hilang, sehingga kalau setiap bulan cuaca hujan, maka umat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan dari imam. Saya melihat ada begitu banyak orang yang membutuhkan kehadiran imam. Lalu saya pikir, masa menjadi imam saja kok tidak mau. Nah, karena itulah saya memutuskan untuk menjadi imam. Dan saya memilih untuk menjadi imam CM karena ketika saya kunjungan ke seminari mereka, saya lihat frater-frater itu pada bergelimbangan di depan TV. Frater-frater itu saling ngejek satu dengan yang lain. Pokoknya suasana persaudaraan mereka itu sungguh-sungguh mengesankan saya. Hidup imamat itu sepertinya ya seperti orang-orang biasa, tidak berada di sesuatu yang disendirikan, tetapi betul-betul seperti orang biasa. Nah, karena itu saya memilih CM. Dan selain itu saya juga ingin menjadi misionaris yang keluar dari Keuskupan Surabaya. Saya ingin ditugasi di beberapa tempat, dan untuk itu saya selesai. Halo, salam jumpa teman-teman Bina Iman Katolik, remaja Katolik, OMK, orang muda Katolik, dan kaum muda Katolik dimanapun Anda berada. Pertanyaan, mengapa saya menjadi seorang pastor? Wah, ini pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan. Tapi awalnya saya terpanggil itu hanya ingin menjadi seorang seminaris. Saya melihat para seminaris yang begitu luar biasa, maka saya terpanggil untuk menjadi seorang seminaris. Dan saya masuk menjadi seorang seminaris di Seminari Menengah Santa Maria Immaculata Lalian di Atambua, Timor, NTT. Sesudah saya di seminari, saya merasa terpanggil. Motivasi itu mulai tumbuh, bibit panggil itu mulai tumbuh ketika saya di seminari. Memang tidak mudah seperti membolak-balikan telapak tangan ini, tapi saya terus berjuang jatuh bangun. Saya terus berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan saya untuk berjuang meraih masa depan saya, untuk meraih panggilan yang sudah mulai tumbuh dalam diri saya. 4 tahun saya berada di seminari, saya menyelesaikan seminari, dan saya tidak diterima di salah satu tarekat ketika itu, dan saya berada di luar 2 tahun. Artinya saya mencari-cari 2 tahun. Dan tahun 2002 saya masuk kembali menjadi anggota calon persaudaraan konventual. Dan mulailah tahun 2002 saya berjalan mengikuti proses panggilan ini,
dan akhirnya saya terus berusaha untuk mencapai apa yang saya cita-citakan. Ketika saya berjuang untuk meraih panggilan ini, meraih cita-cita saya menjadi pastor, memang tidak mudah seperti saya katakan tadi, tapi saya punya keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan juga pasti akan membantu. Dialah jalan, dialah kebenaran dan juga kehidupan bagiku. Atau sering juga saya merenungkan apa yang dikatakannya, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Beberapa nas kitab suci ini menjadi motivasi untuk saya untuk meraih cita-cita saya untuk menjadi seorang pastor. Jadi awalnya tidak pernah terpikir menjadi seorang pastor, tetapi berkat niat, berkat perjuangan, berkat usaha, maka saya bisa meraih panggilan itu dan meraih cita-cita itu menjadi seorang pastor. Dan saya ditabiskan pada tahun 2014.